Haleluya, haleluya. Selamat bertemu lagi saudara dalam renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena saya percaya bahwa hujan terang baru Tuhan tidak habis-habis dan senantiasa segar di dalam hidup kita. Tuhan seperti mau supaya firman-Nya itu tetap segar, sentiasa. Malah firman yang diucapkan ataupun yang kita dengar, yang kita baca setiap hari dalam renungan firman Tuhan yang kita lakukan, Tuhan mau itu menjadi bersatu dalam kehidupan kita, mendarah daging dalam kehidupan kita, menjadi satu inti jati diri dalam kehidupan kita. Dan saya percaya pada hari ini Tuhan siap untuk memberkati kita. Saudara, mari kita datang kepada Bapa. Kita katakan dan nyatakan dengan isi hati kita, oleh Kristus Yesus, firman yang hidup itu memberi kesan dan impact dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sangat baik dengan kami. Engkau tidak habis-habis mau memberikan kepada kami makanan rohani, makanan dari surga, yaitu firman-Mu dalam Kristus Yesus, mau menyegarkan kami. Inilah perjamuan kami yang sesungguhnya Bapa, kami dapat menikmati dan menghidupi. Malah firman-Mu itu hidup dalam kami dan menyegarkan kami, menguatkan kami, memberikan kami cara pandang yang baru dalam kehidupan kami, terutama dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, pada hari ini saya percaya Engkau siap untuk menyatakan bagi kami terang baru. Berfirmanlah, bicara di hati kami, nyatakan kasih-Mu kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, saya ingin kongsikan ini sangat luar biasa. Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus, sangat mengenali Anda dan saya. Anda yang mengasihi Tuhan, Anda yang telah menyerahkan hidup dan percaya kepada nama Yesus Kristus. Dan ini yang saya ingin katakan, bahwa Bapa di surga tahu yang Anda dan saya akan gagal. Mungkin saudara bertanya, wah, apakah yang Anda katakan ini kalau lagi sudah mengatakan tentang kegagalan? Saudaraku, Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan, dan Dia menyelamatkan kepada mereka yang gagal, menyelamatkan mereka yang berdosa, yang gagal mempertahankan kekudusan ataupun kehidupan mereka yang suci di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun yang berbuat kebenaran. Semua adalah pelanggar-pelanggar hukum, dan semuanya harus dihukum. Saudaraku, Yesus Kristus datang ke dunia ini sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia yang sedemikian rupa. Apa yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah inti dan juga kedalaman hati Bapa kepada Anda dan saya, bahwa Bapa mengerti Anda dan saya tidak mampu. Malah sampai saat ini, ketika kita percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat pribadi kita, di saat kita bergantung pada kekuatan diri kita, Bapa di surga mau mengingatkan kita bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang gagal. Ada satu pelajaran dalam Alkitab yang dapat kita pelajari, dan saya percaya ini adalah pewahyuan yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya pada hari ini. Itu seorang pribadi bernama Petrus. Petrus merupakan seorang yang energetik, seorang yang berwawasan, seorang yang berani, seorang yang sentiasa berpikir di luar kotak dan melampaui malah kemampuan dan kekuatan dirinya. Dia mempunyai satu pikiran yang pada dasarnya dunia ini melihat sesuatu yang sangat-sangat baik, yaitu yang positif. Malah menyokong slogan yang mengatakan, saya boleh berjaya, saya boleh mengubah hidup saya. Saudaraku, Bapa di sorga malah melihat sebaliknya. Dalam Kristus Yesus, ketika Dia melihat Petrus, Yesus menegur Petrus, mengingatkan kepada dia bahwa apapun yang dikatakan, apa yang diilhamkan, saya katakan sini diilhamkan oleh dirinya, apa yang akan dilakukan perancangannya, itu akan gagal.
Karena dasar yang digunakan ataupun yang diletakkan oleh Petrus adalah pada dasar yang salah di mata Tuhan, yaitu bergantung kepada kekuatan dirinya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Ayat 33, Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Saudaraku, banyak Petrus sedang menyatakan sesuatu yang sangat-sangat positif, yaitu dia mengasihi Yesus, sanggup mengikuti Yesus apapun yang terjadi. Dan dalam bahasa Greek, kasih yang seumpama ini adalah dipanggil agape, yaitu kasih tanpa syarat. Maksudnya Petrus mengatakan bahwa dia tetap agape dengan Yesus Kristus walaupun apapun yang terjadi, walaupun pada sampai kepada tahap akan kehilangan nyawanya. Dan inilah Petrus janji kepada Yesus. Malah dia membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Tapi Yesus tahu bahwa Petrus akan gagal. Dia katakan begini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Dalam Markus, dalam Lukas Yesus katakan bahwa sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah 3 kali menyangkal aku. Nah, Petrus masih tidak boleh menerima ini, walaupun dia tahu bahwa Yesus tahu. Tapi dia tetap dengan keyakinannya. Saudaraku, ini menggambarkan tentang ramai orang-orang yang percaya. Dan ini adalah satu kekeliruan yang perlu kita jelaskan, yaitu apabila kita mempunyai iman, atau saya katakan mempunyai kepercayaan, sanggup percaya pada Yesus Kristus, tetapi pada dasar yang rapuh atau pada dasar yang salah, yaitu bergantung kepada kekuatan diri kita, yaitu bergantung kepada kemampuan kita untuk mengasihi Tuhan. Malah dalam konteks Petrus adalah kasih yang sangat jelas, yaitu kasih yang tanpa syarat. Dia katakan walaupun apa terjadi dengan Yesus, dia akan tetap ikut Yesus. Dia tidak akan lari, dia akan tidak tergoncang imannya. Malah dia sanggup mati. Jikalau Yesus harus mati, dia juga sanggup menerima nasib yang sama. Dia katakan, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Dan banyak orang mengatakan bahwa ini adalah pada pribadi Petrus semata-mata. Tidak. Karena ayat yang berikutnya menyatakan ini bahwa menggambarkan keadaan ini, situasi yang salah ini, ada ramai antara manusia, orang-orang percaya pada hari ini. Kan dikatakan dalam firman Tuhan, semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Semua. Mereka juga mau menyatakan kesetiaan mereka kepada Yesus. Saudaraku, Yesus mau kita percaya. Yesus mau kita tetap bertahan. Yesus mau supaya kita bertahan malah sampai pada kesudahannya. Tuhan menghargai kesetiaan kita. Tapi Tuhan Yesus mau melihat, mau kita, mau Anda dan saya melihat, mau Petrus dan murid-murid yang lain melihat dan meletakkan dasar yang tepat untuk setia kepada Bapa di sorga. Tetap setia kepada Yesus Kristus. Tetap percaya walaupun mengalami penganiayaan, penderitaan yang dihadapi dalam dunia sekarang ini. Saudaraku, Tuhan Yesus mau Anda dan saya tahu bahwa meletakkan kepercayaan, dasar kepercayaan kita pada kekuatan kita, pada kemampuan kita, pada kasih kita kepada Tuhan itu adalah salah.
Dia mau kita mengerti. Ada satu rahasia untuk kita tetap bertahan dan setia kepada Tuhan. Saudaraku, mungkin pada saat ini Anda mengatakan bahwa saya tidak pernah menyangkal Yesus. Saya tidak pernah menyangkal Yesus. Saudaraku, kita mungkin tidak menyangkal Yesus seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Tapi pada saat-saatnya kita kehilangan kebergantungan kita kepada Tuhan. Ataupun lebih ekstrim lagi, pada saat-saatnya, waktunya kita hilang percaya bahwa tahu Tuhan. Walaupun kita tidak menyangkal Yesus sebagai Tuhan, tapi kita tidak percaya atau kehilangan keyakinan bahwa Tuhan mau menolong, Tuhan mau melepaskan Anda dari masalah. Atau pada satu ketika Anda melihat bahwa Tuhan tidak lagi memperhatikan hidup Anda. Saudaraku, di hadapan Bapa, Anda dan saya mula mengalami peristiwa yang sama seperti Petrus lakukan, yaitu menyangkal Yesus. Apabila kita tidak menaruh harapan, keyakinan dan percaya, malah iman kepada Yesus Kristus. Mungkin tidak sepanjang masa, dalam hal-hal tertentu, dalam perkara itu, dalam situasi itu, tetapi kita tetap menyangkal Yesus. Tapi saudaraku, ini hanya membuktikan bahwa Anda dan saya tidak jauh beza, malah tidak berbeza langsung dengan apa yang dialami oleh Petrus. Dan yang sangat istimewa, Yesus tahu yang Anda dan saya akan gagal. Sebab mengapa Yesus memberitahu kepada Petrus apa yang akan terjadi kepada hidupnya, apa yang terjadi yang berlaku akan datang, bahwa dia akan menyangkal Yesus. Tapi saya percaya dengan penuh kasih, Yesus mau menyatakan ini kepada Petrus, bahwa walaupun engkau menyangkal aku, saya tahu engkau mengasihi aku dengan kekuatanmu, tapi saya mau memulihkanmu. Saya mau meletakkan dasar iman pada dasar yang sangat kokoh. Itu bukan pada bergantung pada kekuatan, tapi bergantung kepada kekuatan yang ada pada Yesus sendiri. Dan ini proses bagi Petrus. Dan saya percaya Anda dan saya juga demikian. Mari kita lihat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tepi Tasik Galilea. Saya percaya pertemuan ini yang istimewa, yang dicatat oleh Yohanes dalam kitab Yohanes, adalah khusus untuk, saya katakan khusus untuk Petrus, yaitu pemulihan. Malah saya katakan bahwa pelayanan istimewa Yesus kepada Petrus untuk memulihkan apa yang dia sudah lakukan sebelum ini adalah salah, yang menyebabkan dia gagal, malah menyangkal Yesus selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Yaitu dia katakan ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudaraku, saya ingin beritahu kepada Anda dan saya
Saya percaya inilah yang Tuhan mau memberi terang baru pada Anda dan saya. Petrus tidak bersedih atau hatinya tersentuh bukan karena Yesus bertanyakan dia 3 kali. Kita membaca firman Tuhan ini dalam bahasa Indonesia. Saya malah mengambil ini daripada terjemahan baru Indonesia yang dipetik daripada kitab King James Version, yaitu kitab bahasa Inggris. Dan King James Version pula dipetik daripada ataupun diterjemahkan daripada bahasa Greek dari kitab Septuaginta. Saudaraku, saya mau mengajak kita untuk melihat sebenarnya apa yang dikatakan oleh Yesus dan apa yang dijawab oleh Petrus dalam bahasa aslinya, yaitu dalam bahasa Yunani, bahasa Greek. Ketika kita membaca dalam terjemahan baru, Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan Yesus sebenarnya adalah merujuk kepada bukan kasih yang biasa. Dalam bahasa Indonesia atau bahasa Melayu kita hanya ada perkataan cinta, kasih. Tapi bahasa Greek, kasih itu mempunyai maksud beberapa tahap. Malah maksudnya sangat-sangat signifikan. Perkataan kasih dalam ayat 15 yang digunakan oleh Yesus adalah agapo. Yang mana kita dapat perkataan agape. Itulah perkataan bahasa Greek agapo. Kasih dalam arti atau dalam maksud agape adalah kasih tanpa syarat. Dan dalam ayat 15, apabila Petrus menjawab, dia katakan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Perkataan mengasihi yang digunakan oleh Petrus bukan agape, tapi pilio. Nah, saya ingin beritahu bahwa perkataan pilio adalah kasih yang dinyatakan oleh kemampuan manusia. Jika lo kasih agape ialah kasih tanpa syarat. Apapun yang terjadi, apapun yang berlaku, apapun situasinya, kita tetap setia, kita tetap mengasihi. Itu adalah kasih agape, kasih tanpa syarat. Itu yang disebut oleh Yesus. Tapi yang digunakan oleh Petrus, dia katakan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Petrus merendahkan tahap ataupun level kasih yang dipertanyakan oleh Yesus daripada agape kepada apa yang mampu dia lakukan, yaitu pilio, yaitu kasih manusia. Dan saya boleh katakan bahwa kasih yang boleh tergugah jikalau ada masalah dan situasi dan sebagainya. Kasih yang hanya mampu kita lakukan setakat yang kita mampu. Ada satu lagi perkataan kasih yang saya tidak sebut sini, yaitu eros, yaitu kasih yang dialami atau diamalkan oleh pasangan suami istri. Kasih pilio yang digunakan oleh Petrus adalah kasih, saya katakan bahwa kasih yang lebih rendah berbanding dengan kasih agape. Dan kasih pilio inilah yang menyebabkan orang gagal, malah merujuk kepada kasih yang sebenar yang kita miliki, yang tidak mampu kita miliki. Apa yang kita pelajari ketika Yesus mengatakan bahwa Petrus, adakah engkau agape dengan aku? Petrus menjawab, Tuhan, engkau tahu bahwa aku pilio dengan engkau. Atau jawaban Petrus mengatakan bahwa engkau tahu aku tidak mampu mengasihi seperti engkau katakan agape. Petrus mulai belajar. Petrus sadar, malah jumlah yang Yesus tanya dengan Petrus adalah 3 kali. Itu merujuk kepada 3 kali Petrus menyangkal Yesus. Sekarang Yesus bertanya dengan dia 3 kali. Adakah dia benar-benar mengasihi Yesus seperti apa yang dia katakan sebelumnya? Dia katakan bahwa jikalau mereka semua ini meninggalkan engkau, aku sekali tidak. Dan biarpun dia katakan jikalau engkau harus mati, saya sanggup mati bersama-sama dengan engkau. Itu pernyataan kasih agape. Dan Tuhan Yesus tanya dengan dia di Danau Galilea ini, ketika bersama dengan Yesus lepas dia bangkit dan menampakkan diri kepada Petrus dan rekan-rekannya, dia katakan, Petrus,
Adakah kamu agape dengan saya? Petrus menjawab, dia hanya boleh pilih dengan Yesus. Yesus berkata pula kedua kali. Dalam ayat yang ke-16 dia katakan, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Perkataan yang sama digunakan oleh Yesus kepada Petrus. Dia tidak katakan, adakah engkau agape dengan saya? Dan Petrus menjawab, ayat yang ke-16 dia katakan, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, aku pilih dengan engkau. Seperti Petrus mengatakan bahwa saya tidak boleh agape, saya tidak boleh, itu bukan tepat, saya tidak dapat mengasihi engkau dengan kasih agape. Engkau tahu bahwa saya hanya boleh mengasihi pilio. So mengapa saya gagal? Wah, luar biasa. Pertanyaan yang sangat-sangat istimewa, sangat mendalam, dan sangat bermaksud kepada Petrus. Seakan-akan Tuhan Yesus bertanya pada Anda dan saya pada hari ini, adakah engkau agape dengan saya? Saya percaya Anda dan saya juga menjawab sama seperti Petrus. Kita sadar kita tidak mampu. Kita katakan, Tuhan, saya hanya boleh pilih dengan Tuhan. Saya hanya boleh start mengasihi Tuhan dengan kasih manusia. Karena kasih agape itu hanya kasih Tuhan saja. Hanya kasih Tuhan saja. Sebenarnya dalam dunia ini hanya Tuhan Yesus saja yang boleh dan dapat dan telah menyatakan kasih agape. Itu ketika dia mati di kayu salib untuk Anda dan saya. Dan yang ketiga kali ayat 17, Yesus bertanya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Sesuatu yang luar biasa berlaku di ayat yang ketiga ini, dan inilah menyebabkan Petrus sedih. Yesus tidak menggunakan perkataan agape. Di ayat yang ke-17 ini dia katakan, Petrus, adakah engkau pilih dengan saya? Ataupun saya boleh menggunakan perkataan ini. Ini terjemahan yang saya gunakan sendiri. Dia katakan begini, Petrus, adakah engkau sepakat pilih dengan saya? Dan ketika Yesus mengatakan ini, Petrus sedih. Petrus tersentuh. Bukan karena Yesus menyatakan atau bertanya pada dia 3 kali, tapi karena Yesus telah merendahkan tahap level kasih itu dan menyatakan kepada Petrus bahwa dia hanya pilih dengan Yesus. Dia tidak sanggup mengasihi Tuhan Yesus dengan agape, tahap agape, seperti dia katakan sebelum ini, yang sanggup mati untuk Yesus. Dia katakan, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Petrus tahu apa yang ada dalam hatinya. Yesus tahu apa yang Tuhan Yesus lihat dalam dirinya, kemampuannya, kasihnya. Dia katakan, engkau tahu bahwa aku pilih dengan engkau. Pada ketika ini barulah sama level. Ketika Yesus mengatakan engkau pilih dengan aku, Petrus mengatakan, ya itulah yang betul. Saya hanya dapat pilih dengan engkau. Tapi bagaimanapun, dalam ketiga-tiga pertanyaan Yesus ini, satu yang luar biasa. Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Apa maksud Yesus ini? Petrus mengatakan, saya ini gagal, saya tidak mampu mengasihi Tuhan dengan cara agape, tahap agape. Tapi Tuhan masih mau saya menggembalakan domba-dombanya. Saudaraku, saya menyatakan ini, Tuhan Yesus masih dan tetap mengasihi Anda, walaupun Anda gagal. Malah bukan hanya mengasihi Anda dan saya, tapi Tuhan masih mau memberkati Anda, mau mempercayakan Anda dengan pelayanan kasih-Nya. Ini ditulis dalam kitab Yohanes. Yohanes melihat perbualan Petrus dengan Yesus, dan dia melihat inti kasih yang sebenarnya adalah kasih agape. Bukan bermaksud Anda dan saya perlu mengasihi dengan kasih agape. Kita gagal, kita tidak mampu. Malah dengan istri kita, dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan diri kita sendiri, kita tidak mampu. Tapi kasih agape yang menjadi dasar untuk kita tetap setia pada Tuhan ialah bukan kasih agape Anda dan saya kepada Tuhan, tapi dasar untuk kita tetap setia dan tidak pernah menyangkal Yesus adalah karena
Yesus yang agape dengan kita. Nah, itu terdapat dalam ayat, tutup dengan ayat ini, yaitu dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Firman Tuhan mengatakan begini, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih itu, inilah agape itu, yaitu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Saudaraku, Tuhan Yesus tahu kita akan gagal jikalau kita meletakkan dasar kasih kita kepada Bapa di sorga untuk tetap setia kepada Dia. Kasih kita kepada Yesus untuk tetap kuat dalam iman tanpa tergoncang dalam banyak cabaran dan banyak pencobaan pada masa-masa sekarang ini. Tuhan mau kita meletakkan dasar yang tepat supaya kita tetap setia, supaya kita tetap kuat dan kita tetap percaya dan bertahan sampai kesudahannya. Yaitu bukan kasih kita kepada Bapa, kasih kita kepada Yesus, tapi meletakkan dasar kita pada kasih Yesus kepada Anda dan saya. Kita hanya boleh pilih, tapi Yesus boleh agape dengan Anda dan saya. Satu yang luar biasa adalah walaupun kita hanya pilih dengan Bapa di sorga, dengan Yesus Kristus, tapi Tuhan katakan yang sama. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau katakan pada Anda dan saya pada hari ini. Gembalakanlah domba-dombaku. Haleluya. Saudaraku, inilah dasarnya. Inilah kekuatan kita. Apabila kita melihat bahwa Bapa tetap agape dengan kita, walaupun apapun keadaan kita. Itulah yang pastikan, itulah yang mengesahkan bahwa kita boleh bertahan dan bertahan sampai akhir. Bukan karena kesetiaan kita, tapi karena kesetiaan Bapa dalam Yesus Kristus kepada Anda dan saya. Malah Dia mati dan mati untuk Anda dan saya, supaya Anda dan saya mengalami kehidupan. Dan apa yang Tuhan Yesus telah lakukan dan sempurnakan di kayu salib tidak pernah gagal. Sempurna untuk Anda dan saya. Dan itulah kasih agape. Haleluya. Mari kita berdoa. Kepada surga, terima kasih Tuhan, karena Engkau sangat sayang dengan kami. Engkau menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Engkau mau kami meletakkan dasar kekuatan iman kami pada waktu saat-saat ini, keadaan-keadaan sekarang ini Bapak, yaitu pada dasar kasih-Mu kepada kami, yaitu kasih agape. Bukan kasih kami kepada Engkau Tuhan. Jikalau kami meletakkan dasar kami, kasih kami kepada Engkau, malah kasih agape yang kami bangga-banggakan, kami sanggup melakukan apa saja untuk Tuhan, kami akan gagal. Bukan hanya cenderung gagal, tapi kami akan pasti gagal. Tapi Yesus tahu bahwa kami akan gagal. Sebab mengapa? Dia meyakinkan pada kami, malah pada Petrus, pada kami semua, bahwa walaupun dalam keadaan kami yang hanya sanggup pilih dengan Tuhan, Tuhan tetap mengasihi kami, tetap sayang dengan kami. Tuhan mau pulihkan kami. Tuhan mau meletakkan dasar kasih agape, yaitu kasih Bapa kepada kami, kasih Yesus yang telah menyerahkan hidupnya kepada kami, bukan kasih kami kepada Yesus, supaya kami bertahan dan bertahan sampai kesudahannya. Kemuliaannya bagi Bapa di sorga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudaraku, sampai kita bertemu lagi. Tuhan memberkati.